Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 12160000143 dari kelas 2E. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang saling berkorelasi, tetapi tidak memenuhi asumsi normalitas. Jika asumsi normalitas terpenuhi, maka yang digunakan adalah paired test. Nah, penggunaan paired test memerlukan normalitas pada kedua datanya. Jika salah satu atau keduanya tidak normal, maka menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon termasuk dalam pengujian non-parametrik. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan antara dua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, uji ini memiliki kekuatan tes yang lebih dibandingkan dengan uji tanda. Asumsi untuk uji Wilcoxon yaitu data yang dipergunakan setidaknya berskala ordinal. Fungsi dari uji ini yang pertama, untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan, yang kedua, menguji efektivitas suatu treatment, dan yang ketiga, alternatif dari uji parity test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Nah, untuk tujuannya sendiri, uji Wilcoxon bertujuan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berhubungan bila datanya berbentuk ordinal. Nah, uji Wilcoxon sendiri menggunakan data dengan skala ordinal. Untuk spesifikasinya, yang pertama, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya ordinal. Nah, asal populasi sama, kemudian memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Selanjutnya ada beberapa rumus. Untuk sampel kecil yaitu N kurang dari 25, kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel, di mana T tabel diperoleh dari tabel Wilcoxon atau tabel G, atau p-value-nya kurang dari alfa. Selanjutnya untuk sampel besar yaitu N lebih dari 25, uji Wilcoxon menggunakan pendekatan distribusi normal. Nah, rumus statistik ujinya di bawah ini, di mana T sama dengan nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil frekuensinya. N adalah jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang nilai D-nya sama dengan 0. Nah, untuk kriteria uji dari N lebih dari 25, untuk satu arah, H0 ditolak jika Z hitung mutlaknya lebih besar dari Z alpha, terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari alpha. Kemudian untuk dua arah, H0 ditolak jika Z hitung mutlaknya lebih besar dari Z alpha per 2, terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari alpha. Selanjutnya ada contoh soal dari uji Wilcoxon. Soalnya yaitu, seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar Rakyat Pos. Nah, untuk keperluan tersebut, diambillah sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Nah, datanya ini ada di samping. Nah, selanjutnya, kita akan mencari hasilnya menggunakan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita akan menginputkan data-data dari soal tadi ke dalam program SPSS. Langkah pertama, kita akan mengisi terlebih dahulu variabel view-nya. Nah, kita isi variabel view seperti ini. Pada kolom nama, pada variabel 1 kita isikan dengan sebelum, dan pada variabel kedua kita isikan dengan sesudah. Kemudian pada kolom label, di sini digunakan untuk melengkapi kolom nama. Nah, ini untuk sebelum iklan dan variabel 2 untuk sesudah iklan. Selanjutnya, data yang kita miliki berbentuk scale. Nah, selanjutnya kita akan input data yang tadi ke dalam program SPSS di data view. Nah, sudah kita inputkan seperti ini, datanya semua sudah dimasukkan. Nah, kemudian klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Related Sample. Nah, seperti ini, kita pindahkan dua-duanya ke sebelah kanan. Kita checklist test type-nya yaitu Wilcoxon, kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil dari tes Wilcoxon-nya seperti ini. Di sini ada tabel range dan juga hasil dari tes statistik. Kita akan menggunakan dua tabel ini untuk menganalisis
mencari jawaban dari soal yang tadi. Nah, ini untuk lebih jelasnya hasil uji Wilcoxon menggunakan SPSS-nya. Selanjutnya, kita akan menganalisis untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Langkah pertama yaitu kita menentukan hipotesis statistik. H0 untuk T1 sama dengan T2, yaitu tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. H1 untuk T1 tidak sama dengan T2, yaitu terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos, dan alfanya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita di sini menentukan statistik uji. Nah, statistik uji kita dapatkan dari hasil dari uji Wilcoxon tadi. Nah, untuk Z hitungnya kita dapatkan sebesar min 2,937 dan p-value-nya sebesar 0,003. Selanjutnya, kita masuk ke kriteria uji. Tolak H0 jika Z hitung mutlaknya lebih besar dari Z alfa. Terima dalam hal lainnya atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil dari SPSS, diperoleh nilai Z hitungnya kan tadi 2,937 dengan nilai alfanya 0,05. Nah, maka diperoleh nilai Z tabel dari alfanya yaitu 0,05 sama dengan 1,64. Nah, dari tabel distribusi normal baku. Jadi, Z hitung mutlaknya sama dengan 2,937 lebih dari Z tabelnya sama dengan 1,64 atau p-value-nya sama dengan 0,03 kurang dari alfanya yaitu 0,05. Maka H0-nya ditolak. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kita dapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.